Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Adu Kuat di Kandang Banteng. Realitas perpolitikan internal Partai PDIP beberapa pekan terakhir cukup menuai perbincangan publik lantaran beredarnya isu terkait adanya rivalitas politik internal Puan vs Ganjar. Yang keduanya digadang-gadang bakal menjadi calon kuat bursa capres atau cawapres pada perhelatan akbar pemilu 2024 dari partai berlambang banteng itu. Perbincangan terkait isu ini sebenarnya diawali oleh manuver politik Mbak Puan yang kabarnya tidak mengundang Ganjar untuk hadir pada sebuah pertemuan internal partai di Semarang. Padahal pertemuan itu dihadiri oleh para petinggi partai PDIP, DPR, serta beberapa kepala daerah yang notabene merupakan kader partai. Manuver politik Mbak Puan oleh sebagian pihak ditenggarai sebagai sebuah respon terhadap popularitas Ganjar yang kian melejit akhir-akhir ini. Menurut beberapa survei yang beredar, popularitas Ganjar naik hingga menyamai Prabowo yang bertengger di urutan pertama. Naiknya popularitas Ganjar bukan tanpa sebab. Banyak pihak menilai bahwa popularitas Ganjar melejit dikarenakan kepiawaiannya di dalam memainkan media sosial sebagai basis komunikasi, sosialisasi, dan publikasi terhadap kerja nyatanya di dalam menahkodai pemerintahan Jawa Tengah. Sehingga kesannya bahwa Ganjar Pranowo berhasil menggait hati masyarakat, terutama kalangan milenial yang basis komunikasinya menggunakan media sosial. Di satu sisi, Mbak Puan sebagai pewaris tahta partai saat ini sedang ditandu untuk kembali bertarung di kancah pemilu 2024, entah sebagai capres atau cawapres. Megawati sebagai ketua umum sepertinya sudah memberi lampu hijau bagi Mbak Puan untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan, sekaligus pewaris tahta politik yang berideologi nasional itu. Kasat kusut politik internal PDIP ini membuat para kader dan politisi PDIP setengah menelan ludah. Banyak kalangan menilai bahwa adanya rivalitas politik di internal partai PDIP justru menjadi bumerang bagi karir politik partai menjelang momentum 24. Meskipun secara kuantitatif partai PDIP sudah melebihi ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR. Ini berarti bahwa partai PDIP sudah bisa mengajukan calon presiden tanpa perlu lagi berkoalisi dengan parpol lain pada momentum 2024 nanti. Kemelut politik di internal partai PDIP bukan kali ini terjadi. Pada momen Pilpres 2014 yang lalu, hal serupa terjadi ketika di internal partai PDIP kabarnya kala itu agak bingung mau memajukan Megawati di bursa capres, tetapi konsekuensinya kalah, atau memajukan Jokowi yang popularitasnya kala itu bertengger di puncak atas dari data beberapa lembaga survei nasional. Tak mau kemelut 2014 terulang kembali, maka partai PDIP berusaha mencekal pergerakan politik Ganjar dengan menyembunyikan sirene alarm sedini mungkin, mencoba menerka sembari menyempitkan langkah politik Ganjar untuk Pilpres tahun 2024. Ganjar tak mau kehilangan muka pada saat menjawab pertanyaan terkait isu tersebut oleh beberapa wartawan. Ganjar dengan sikap yang tergesa-gesa melontarkan pernyataan bahwa itu semua tergantung ketua umum. Saya hanya fokus mengurus pencegahan pandemi COVID-19. Isu terkait kisruh politik internal partai PDIP beberapa akhir terakhir ini kian menggelinding keras di ruang publik, terutama di media sosial. Manuver politik Mbak Puan yang tadinya ingin mengerdilkan ruang pergerakan politik Ganjar malah mendapat hujatan dan sindiran dari netizen di berbagai platform media sosial lantaran terkesan ambisius. Sebaliknya pun Ganjar yang adalah target dari manuver politik ini justru mendapatkan simpati, dukungan, bahkan tak sedikit pula yang memuji kerja nyata Ganjar yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Langkah politik partai PDIP yang mengusung Mbak Puan di bursa pencalonan Pilpres 24 sah-sah saja. Hal ini justru memberi ruang gerak yang lebih bagi kaum perempuan di panggung politik Indonesia yang selalu didominasi oleh laki-laki.
Namun di sisi lain secara gamblang beberapa pihak menilai bahwa justru secara kalkulatif Ganjar justru lebih besar elektabilitasnya dibanding Puan. Bahkan seorang penggiat media sosial sekaligus pengamat sosial, Ade Armando, di dalam channel YouTube-nya secara gamblang memberi pernyataan bahwa Ganjar jauh lebih unggul dari Puan Maharani baik dari segi kualitas, popularitas maupun elektabilitas. Hal ini mungkin dapat dinilai pula oleh berbagai pihak yang sudah melihat kerja nyata Ganjar yang sering mempublikasikan proses dan hasil kerjanya di media sosial. Karir politik Puan di kancah nasional disinyalir tidak terlepas dari sokongan dan dukungan politik Ibu Megawati sebagai ketua umum sekaligus ibundanya dan juga dukungan para petinggi dan kader partai. Puan Maharani sepertinya ditandu menuju kursi RI 1 oleh para penggawanya. Namun dari arah yang sama, dinamika politik Indonesia mulai melahirkan insan-insan politik yang mampu menggembos benteng pertahanan feudalisme politik yang sedikit mengakar di dalam sistem perpolitikan tanah air. Ganjar yang adalah bukan anak pemilik dan petinggi partai, dia hanyalah pemain, mencoba merebut dukungan dan simpati masyarakat melalui postingan media sosial. Buah durian itu sudah di tangan PDIP. Tinggal bagaimana partai PDIP mencoba memetakan, menggali, dan memainkan isu-isu serta dinamika politik yang terjadi. Kalaupun ini tidak dijalankan dengan baik, jangan sampai manuver politik dan isu-isu terkait polemik internal partai PDIP menjadi buah simalakama bagi dirinya sendiri. Yang pasti dinamika politik setiap saat pasti terjadi. Hal ini disebabkan karena relasi dan komunikasi politik itu dibangun di atas dasar dugaan dan asumsi pragmatis. Siapa dan apa yang berpotensi untuk menang, segala sesuatu dilihat dari kalkulasi antara menang dan kalah. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.